Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati tim penilai internal Kejaksaan Republik Indonesia pada pembangunan zona integritas wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Saya Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Izinkan saya untuk menyampaikan progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani pada Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Tim penilai internal yang saya hormati, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi adalah satuan kerja yang terletak di wilayah Kabupaten Bekasi yang merupakan daerah penyangga Ibu Kota Jakarta dengan populasi penduduk 3,7 juta jiwa yang tersebar pada 23 kecamatan, 7 kelurahan, 180 desa. Selain merupakan kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi dengan luas wilayah 1.484 km persegi juga merupakan daerah pertanian baik darat maupun laut, sehingga permasalahan sosial dan tantangan penegakan hukum menjadi lebih kompleks. Tantangan berupa karakteristik wilayah dan penduduk tersebut telah mendorong kami untuk tidak hanya mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi pokok kejaksaan, namun juga aktif berperan dalam melaksanakan pendampingan dan pengawalan terhadap pembangunan serta meningkatkan legal awareness bagi masyarakat maupun pemangku kepentingan. Tim penilai internal yang saya hormati, izinkan saya mewakili Satuan Kerja Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi untuk menyampaikan progres pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi, wilayah birokrasi bersih melayani. Dan sebelumnya kami mohon maaf dan mohon izin untuk tetap dapat mengenakan masker mengingat kondisi Kabupaten Bekasi saat ini masih dalam level 4 PPKM. Tim penilai internal yang kami hormati, dalam membangun zona integritas menuju WBK WBBM, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melaksanakan 6 area perubahan, dimulai dengan yang pertama, area manajemen perubahan, penerapan manajemen perubahan yang bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir atau mindset dan budaya kerja atau culture set individu atau aparatur pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi agar menjadi lebih baik dan sesuai dengan tujuan sasaran pembangunan ZI. Dilaksanakan dengan spirit atau semangat pro-smart, profesional, santun, mengerti, rapi, dan tepat. Dengan target capaian 1. Meningkatnya komitmen seluruh pimpinan dan pegawai, 2. Terjadinya perubahan mindset dan culture set, dan 3. Menurunnya resiko kegagalan karena resistensi terhadap perubahan. Manajemen perubahan harus diterapkan dengan 4 indikator kunci. Dan 4 indikator kunci yang telah kami terapkan adalah yang pertama, penyusunan tim kerja melalui sprint Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. 2. Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM yang di dalamnya memuat target-target prioritas sesuai dengan tujuan pembangunan ZI dan di dalamnya pula memuat mekanisme sosialisasi pembangunan ZI kepada publik baik melalui media sosial maupun melalui pemberitaan online. 3. Pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI menuju WBK WBBM. Pemantauan dan evaluasi terhadap progres pembangunan zona integritas pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi terus kami lakukan secara berkala, yaitu secara triwulan, dan dilakukan perbaikan terus-menerus sebagai tindak lanjut evaluasi. Indikator keempat adalah perubahan pola pikir dan budaya kerja. Hal ini dilakukan dengan pendekatan leading by example, di mana pimpinan dalam hal ini, baik Kepala Kejaksaan Negeri maupun pejabat eselon 4 harus bertindak sebagai role model dalam menunjukkan spirit perubahan pada setiap aspek kegiatan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Guna mengakselerasi perubahan mindset dan culture set sesuai dengan target sasaran, kami telah pula menetapkan 2 orang agen perubahan mindset dan culture set kami bangun melalui kegiatan-kegiatan kerohanian, briefing pimpinan secara rutin baik dalam rapat paripurna maupun rapat staf, serta berbagai bentuk motivasi kepada pegawai seperti pemasangan kata-kata inspiratif atau quotes dan motivatif pada sudut-sudut kantor termasuk pada area ruang kerja pegawai serta penerapan reward and punishment. Pada area kedua, yaitu penataan tata laksana,
penataan tata laksana untuk menjamin bisnis proses sesuai dengan standar. Hal ini diterapkan dengan melakukan 3 langkah. Yang pertama yaitu penyusunan standar prosedur operasional atau SPO untuk mendukung bisnis proses. Dan untuk itu kami telah menetapkan 156 SPO yang terdiri dari SPO utama dan SPO layanan. Yang kedua yaitu penerapan e-office untuk mendukung tugas fungsi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Penerapan aplikasi e-office yang kami maksud seperti CPD, Case Management System atau CMS, e-kepegawaian, SIMAK BMN, dan juga IMONEF. Yang ketiga yaitu penataan tata laksana dalam hal penyediaan pelayanan publik yang dilakukan secara digital dengan menerapkan layanan berbasis teknologi informasi seperti website, YouTube channel, Instagram, Facebook, dan juga call center Siap Om Jaka. Penataan tata laksana yang dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah menciptakan cara kerja yang sistematis, standardized atau terstandar dan lebih transparan sehingga dapat diukur ketercapaian kinerja yang telah ditetapkan sesuai dengan target. Area ketiga, penataan sistem manajemen SDM dilakukan dengan menerapkan 6 variabel kegiatan dengan tujuan output meningkatkan ketaatan aparatur, transparansi dan akuntabilitas tata kelola, meningkatnya disiplin dan profesionalisme SDM. Hal ini dilakukan dengan cara 1. Perencanaan kebutuhan pegawai, 2. Mutasi internal yang dilakukan untuk pengisian jabatan struktural yang kosong dan kemudian dengan memperhatikan prinsip kompetensi dan disesuaikan dengan kebutuhan kantor. 3. Pengembangan kompetensi. Guna meningkatkan profesionalisme aparatur, dilakukan capacity building berupa peningkatan keterampilan atau keahlian profesi hard skill maupun peningkatan keterampilan penunjang seperti keterampilan berkomunikasi dalam berbahasa asing, keterampilan menggunakan teknologi informasi sebagai soft skill yang dilakukan dengan cara-cara antara lain memberikan rekomendasi kepada pegawai yang hendak melanjutkan pendidikan, mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan-pelatihan baik internal maupun eksternal, pelatihan-pelatihan internasional atau web seminar yang diselenggarakan oleh instansi-instansi luar ataupun internal kejaksaan guna menambah wawasan. Selain diklat teknis, jaksa juga menjadi peserta international training yang diadakan oleh Atlas Corps dan juga ikut serta dalam beberapa pelatihan kolaboratif tentang pasar modal, tentang perbankan dan juga pelatihan kolaboratif kejaksaan dan KLHK tentang Undang-Undang Cipta Kerja. Program Jaksa Menyapa (JMS) atau Luhkum Penkum yang diselenggarakan di desa menjadi laboratorium uji bagi jaksa dalam mengasah soft skill-nya dalam hal public speaking. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga mengikut sertakan jaksa dalam speech contest dalam rangka Hari Bakti Adiaksa ke-61 dan berhasil meraih juara ketiga untuk kategori jaksa. Ini adalah upaya kita untuk meningkatkan soft skill, kemampuan berbahasa asing dan menciptakan kader-kader kejaksaan di masa depan. 4. Penetapan kinerja individu, pengisian SKP, ketaatan mengisi LHKPN, pelaporan pajak, dan bahkan ketaatan dalam pengisian CMS dan IDOSIR atau I-kepegawaian menjadi dasar penilaian pimpinan dalam pengajuan kenaikan pangkat. Pemenuhan persyaratan tersebut juga dilakukan untuk mengukur profesionalisme dan integritas pegawai. 5. Penegakan aturan disiplin pegawai. Meskipun di era pandemi, kedisiplinan tetap menjadi objek pengawasan. Ketaatan terhadap disiplin kerja di masa pandemik diukur dari laporan dan output penyelesaian tugas-tugas kantor yang diberikan pimpinan kepada pegawai. Disiplin kerja diterapkan bagi mereka yang bekerja di kantor atau WFH dan mereka yang bekerja di rumah atau WFH. Prinsip reward and punishment juga diterapkan sebagai upaya meningkatkan kedisiplinan. Pegawai yang berprestasi dalam kinerjanya, inovatif, dan cepat tanggap terhadap perintah pimpinan, maupun pegawai terdisiplin atau pelayan publik terbaik diberikan penghargaan. Misalnya, kami memberikan penghargaan kepada tim jaksa yang berhasil menerapkan prinsip restoratif justice dalam penanganan perkara pidum, serta terhadap jaksa yang mengajukan tuntutan restitusi dalam penanganan perkara kekerasan seksual terhadap anak, dan juga terhadap pegawai terdisiplin yang diberikan setiap bulan. Penghargaan itu diberikan guna memotivasi disiplin pegawai. 6. Sistem informasi kepegawaian. Sistem informasi kepegawaian menyasar pada pelayanan kepegawaian yang transparan dan akuntabel melalui sistem e-kepegawaian dan aplikasi persuratan online CPD untuk persetujuan gaji berkala, kenaikan pangkat maupun pemberian atau pengabulan biaya pindah tugas sehingga tidak perlu tergantung kepada keberadaan Kajari di kantor untuk penandatanganan surat-surat tersebut. Area keempat, area akuntabilitas kinerja.
Semangat akuntabilitas kinerja tersebut dapat dimulai dengan adanya perencanaan program yang terukur, sistem penilaian kinerja yang dilengkapi dengan indikator yang jelas, serta proses pelaporan dan evaluasi atas ketercapaian kinerja tersebut. Dan telah pula diturunkan dengan menyusun dokumen sasaran kinerja pegawai dalam masa pandemi COVID-19 menjadi sebuah tantangan tersendiri untuk mencapai target tiap bidang sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Namun, dengan spirit perubahan, kami terus melakukan dan mengoptimalkan kinerja melalui mitigasi berbagai kegiatan, seperti misalnya persidangan online, lelang barang rampasan secara online, dan juga pelaksanaan penyuluhan hukum maupun penerangan hukum secara online. Area kelima, penguatan pengawasan. Dalam rangka pengawasan personil, Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi telah melakukan public campaign pengendalian gratifikasi menggunakan media digital, serta media-media offline seperti spanduk, banner, stiker pada area pelayanan Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi, maupun surat himbauan kepada pemerintah Kabupaten Bekasi sebagai mitra. Dan kami telah pula membentuk tim pengelola penerima pengaduan masyarakat untuk melaksanakan penyelenggaraan pos pengaduan masyarakat yang menerima aduan terkait dengan gratifikasi, whistleblowing system, dan benturan kepentingan. Dibentuk pula lingkungan pengendalian yang diidentifikasi melalui penyelenggaraan virtual learning, zona integritas, dan SPIP atau Sistem Pengendalian Internal Pemerintah bersama dengan BPKP Provinsi Jawa Barat. Hal ini dilakukan terhadap tingkat maturitas lingkungan pengendalian di Kejari Kabupaten Bekasi sebagai bentuk upaya mitigasi resiko terhadap permasalahan yang mungkin timbul dalam pelaksanaan tugas fungsi. Area keenam, yaitu penguatan kualitas pelayanan publik. Dalam melaksanakan pelayanan publik yang lebih prima, Kejari Kabupaten Bekasi menyelenggarakan layanan sesuai dengan spirit ProSmart, yaitu yang pertama, meningkatkan standar pelayanan dengan cara penyusunan standar pelayanan sebagaimana telah dibukukan di dalam SOP masing-masing bidang atau seksi, dan telah diinternalisasikan kepada seluruh pegawai, khususnya pegawai yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Telah ditetapkan maklumat pelayanan dan disosialisasikan kepada masyarakat pada lokasi-lokasi pelayanan. 2. Membudayakan pelayanan prima. Dalam memenuhi kualitas pelayanan yang optimal, budaya pelayanan prima pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi diwujudkan dengan prinsip atau pendekatan 3S, senyum, sapa, salam. Integrasi pelayanan dilakukan pada meja pelayanan terpadu satu pintu atau meja PTSP, yang mana personil penerima layanan adalah mereka-mereka yang telah mendapatkan pelatihan melalui kegiatan in-house training bekerja sama dengan lembaga-lembaga yang dapat memberikan pelatihan atau expert di dalam customer relation. Dalam hal menyediakan akses informasi yang memudahkan masyarakat dan menjangkau masyarakat secara luas, maka kami pun menyediakan layanan informasi digital pada website, media sosial, dan juga pojok PTSP digital pada ruang publik meja PTSP. Pemberian kompensasi terhadap layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang telah dicantumkan di dalam maklumat pelayanan, maka mereka akan mendapatkan kompensasi. Selain itu, demi terwujudnya budaya pelayanan prima pada Kejari Kabupaten Bekasi, telah dilakukan inovasi-inovasi pelayanan berupa peningkatan fasilitas-fasilitas penunjang. Inovasi core business terdiri dari pelayanan tilang online, pembenahan pelayanan tilang manual dengan penyediaan mesin EDC, kemudian SIABI, siap antar barang bukti, layanan delivery barang bukti langsung kepada tujuan secara gratis. Pelayanan yang kami sebut sebagai UGD, utuh, gratis, dijamin aman, yaitu layanan pengambilan barang bukti offline melalui meja PTSP yang menjamin kemudahan dan kecepatan. Persidangan secara online dan case management system untuk layanan informasi, penyediaan informasi penanganan perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus secara online. Inovasi berbasis elektronik antara lain informasi perkara elektronik, Tanya Sijaka atau layanan tanya jawab seputar hukum secara online, ILABDU, whistleblowing system online, pelaporan gratifikasi online, e-survei kepuasan publik, Siap Om Jaka atau pengaduan tindak pidana korupsi secara online, dan e-permohonan informasi publik. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi juga memiliki inovasi unggulan pada bisnis utama kami yang diwujudkan dengan 1. Pembangunan record center, 2. Pembentukan satuan tugas percepatan pembangunan daerah atau Super PD, 3. Forum komunikasi perlindungan anak.
4. Forum Dilkum Jakpol yang terdiri dari unsur pengadilan, Kementerian Hukum dan HAM atau dalam hal ini Lapas, Kejaksaan dan Kepolisian sebagai bentuk sinergitas dalam proses penegakan hukum. Demikian paparan kami. Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi siap menuju wilayah bebas dari korupsi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.